Coba ke Bang Rey dulu. Bang Rey, apa yang Bang Rey baca dari drama penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi setelah sudah lama ditetapkan jadi tersangka dan berlarut loh kasusnya? Saya lihat dulu dari filosofi apa namanya ya, atau tindak pidananya ya. Sebetulnya tindak pidana ini dianggap sesuatu yang dahsyat apa enggak itu dulu. Atau tindak pidana yang disangkakan kepada Roy maupun Dr. Tifa ini sesuatu yang sebetulnya bukan dianggap sebagai kriminal luar biasa gitu. Disitulah menurut saya cara pandang dulu tuh. Kalau pasal yang dikenakan kepada Bung Roy dan Tifa itu kan pencemaran nama baik ya. Biasanya pencemaran nama baik itu bukan sebuah kejahatan yang dianggap ya berat lah. Dan bukan kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi berkehidupan dan sebagainya gitu. Sehingga punya kecenderungan diperlakukan dengan sangat apa namanya itu ya, kalau katakan ringan enggak ya, tapi diperlakukan dengan wajar-wajar aja gitu. Nah, kalau dengar cerita yang tadi disebutkan dan dari banyak media yang sudah dikembangkan, Bung Roy dan Dr. Tifa ini seolah-olah pelaku yang akan sangat mengganggu terhadap penegakan hukum. Kira-kira gitu tuh. Artinya mereka adalah tersangka yang diduga bla 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 gitu. Itu saja menurut saya menempatkan kedua orang ini dalam posisi yang tidak tepat. Nah, kerangka itu yang memboboti pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa harus ditangkap untuk satu peristiwa hukum yang dianggap biasa-biasa saja gitu misalnya ya. Lalu dijemput pagi-pagi gitu. Sekarang dinyatakan ditahan gitu. Nah, itu pertanyaannya gitu, publiknya gitu. Dan kalau sedikit mungkin ditarik ke agak lebih luas gitu. Justru prosesnya ditangkap dengan seolah-olah mereka dalam sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal tadi kita udah dijelaskan oleh apa namanya Bung Ripa, iya ya, Bang Gafur. Bang Sangaji. Gafur ya. Sangaji. Mereka taat pada proses kok, nggak ada satupun yang dianggap tercela dalam proses yang dilakukan selama ini gitu. Nah, ini satu hal. Gitu. Hal yang lain, saya kira apa namanya itu ya, pada persoalan sejauh apa polisi menganggap Bobot ini sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai biasa itu. Di sini ada dua masalah. Masalah pertamanya adalah soal bagaimana sih polisi bisa memperlakukan satu peristiwa hukum yang kita anggap itu sesuatu yang tidak terlalu apa namanya itu ya berat lah gitu. Sebagai peristiwa hukum yang tidak terlalu berat. Yang saya mau katakan itu adalah kok nggak ngefek nih reformasi polisinya gitu. Dalam kondisi yang kayak begini kan sudah kita tahu tuh, polisi harus ekstra hati-hati, harus memperlihatkan bahwa peristiwa hukum ini adalah peristiwa hukum yang umum terjadi, biasa terjadi, dengan atau tanpa bobot apapun di dalamnya. Lah ini dalam peristiwa tiba-tiba ada penjemputan, lalu penahanan sekarang gitu ya. Di tengah juga ketika mahasiswa sedang ramai-ramainya mempersoalkan kebijakan soal MBG gitu ya, soal kenaikan harga BBM ya, soal koperasi merah putih gitu. Jadi kita boleh saja mengatakan nggak ada kaitannya, tapi proses ini membuat orang jadi bertanya-tanya, mengapa harus begitu? Kenapa caranya harus begitu? Padahal kan ada mekanisme lain yang dianggap soft untuk sebuah tindak pidana yang dianggap sebetulnya bukan tindak pidana berat gitu loh. Bukan tindak pidana berat. Coba. Satu, yang kedua, para pelakunya yang sekarang tersangkakan ini ya, juga dalam prosesnya taat pada proses yang diperlakukan. Oke. Bukan hal pelanggaran berat, tapi apa alasan